Itu ini, aku bilang gitu. Tahu nggak dia bilang gini, Johan, kamu udah usah khawatir, kamu udah usah takut. Buat sini hasilnya kasih saya. Nah, dosen saya bilang kayak gitu, kamu udah usah takut, nanti saya beresin. Nah, tahu nggak? Saya kenal dosen saya kenal lecturer saya itu. Karena saya kenal waktu dia bilang kayak begitu, saya cuma satu yang saya lakukan, saya percaya. Besok kasih saya hasil, saya bawain ke dia. Saya tunjukin nih hasilnya. Saya berapa kali kerja praktek nilai saya bagus-bagus, tapi kena rasa satu ini saya tidak dilurusin semua. Bahas ini kertasnya besok. Saya kasih dia Bapak Ibu. Saya lihat di depan mata saya sendiri, kertas saya kasih dia. Dia ambil pulpen, dicoretin sama dia nggak lulus, ditulisin D. Dia itu tidak lulus, ditulisin C. Kompeten semua, dicoretin semua nggak kompeten dulu sih. Kompeten semuanya. Sehingga pada akhirnya saya dinyatakan apa? Nyatakan apa? Lulus. Tepuk tangan buat kita. Tahu nggak? Satu kelas itu yang lulus cepat itu cuma saya sama teman saya berdua. Lulus cepat. Jadi saya heran, kok bisa saya nggak diluluskan? Nilainya bagus-bagus, yang lain dosen lain kasih nilai bagus-bagus. Kok yang satu ini saya nggak lulus? Tapi Tuhan baik. Orang bisa kancil kita. Tuhan kalau buka pintu, tidak ada yang tutup pintu. Bilang sama saya, kalau Tuhan buka pintu, tidak seorang pun apa bisa tutup pintu. Karena Tuhan dahsyat. Yang setuju bilang amin. Nah, jadi seorang warrior faith itu yang pertama, dia mampu kalahkan selfishness. Seorang warrior faith itu apa? Bisa mengalahkan ketidaktaatan. Seorang warrior faith itu apa? Bisa mengalahkan apa? Ketidakpercayaan. Coba diulang sama-sama dong. Saya kepengen Bapak Ibu pulang dapat berkat ini. Seorang warrior faith itu apa? Seorang yang bisa kalahkan selfishness. Seorang warrior faith itu apa? Seorang bisa kalahkan ketidaktaatan. Seorang warrior faith itu apa? Seorang bisa kalahkan ketidakpercayaan. Yang terakhir. Habis ini makan soto. Ayat yang ke-17 sampai 18. 17-18. Perhatikan ini. Karena iman, maka Abraham tatkala ia dicobai mempersembahkan Ishak, ia telah menerima janji itu, rela mempersembahkan anaknya yang tunggal. Anda bisa bayangkan, kalau tiba-tiba ya Abraham itu kan minta anak sekian lama. Abraham tunggu punya anak itu 25 tahun Bapak Ibu. 25 tahun, lama loh. 25 tahun. Nah tiba-tiba dia sudah punya anak, sekarang anaknya diapain? Diminta sama Tuhan. Coba bisa bayangin ini. Kalau misalnya ya, kalau misalnya seorang bapak di sini punya anak, tuh misalnya Ari misalnya gitu ya. Ari punya anak, sudah lama berdoa pengen punya anak baru dapat nih. Tiba-tiba Tuhan bilang, anakmu kasih madu ya. Kira-kira bilang apa Mas Ari? Kamu sudah lama berdoa punya anak loh. Terus Tuhan bilang nih, kasih dong anakmu buat saya dong. Susah kan? Ya kan Abraham juga kayak gitu. Diminta anaknya, saya pikir gini, kalau Abraham diminta anaknya, pasti Abraham bisa nawar gini, Tuhan gimana kalau Sarah aja? Ya kan, Sarah udah tua, dikorbankan aja gitu, betul tidak? Tapi Abraham dikatakan ketika diminta anaknya itu, Abraham tidak kecewa. Orang kecewa loh, kalau misalnya minta terus dikasih terus minta balik gitu. Kecewa, beneran kecewa. Misalnya ya, kalau bahasa kita, Catherine berdoa lama pengen dapat gitar toh, minta sama saya, Pak kasih gitar dong Pak, kasih gitar dong Pak, kasih gitar dong. Terus saya tuh setiap dia minta gitar saya kasih, nih gitar nih, ya kan? Dipegang sama dia toh, baru dipegang, nggak bisa ya, tak bisa. Maksudnya apa? Ya toh, kecewa tidak? Banget. Banget. Dia minta gitar, baru dipegang, diminta lagi, kecewa. Seorang warrior faith, seorang bisa mengalahkan kekecewaan. Saya percaya tiap kita pasti pernah dikecewakan orang. Percaya saya. Tiap kita pasti pernah dikecewakan orang, pasti. Kalau dikecewakan sama orang yang tidak kita kenal, gampang, forget it. Tapi kalau Anda dikecewakan sama orang yang paling saudara dekat, yang paling saudara kenal, yang paling saudara sayangi, Anda akan sakit. Sakitnya di mana? Sebut sendiri, ya kan? Orang kan kecewa banget. Tapi saya mau kasih tahu Bapak Ibu, kekecewaan itu seperti windscreennya mobil itu kena apa namanya foggy, ya kan?
Kalau kaca mobil kita ketutupan dengan fog, Anda bisa driving dengan baik? Nggak bisa, karena ketutupan. Dulu saya kacamataan. Dulu. Jadi dulu kalau saya pakai kacamata, kalau saya driving susah. Orang kacamataan kalau driving susah. Kalau mobil baru sekarang, zaman sekarang enak, ada anti-fog-nya. Saya driving pada waktu tahun 92, 93, baru datang sampai itu. Kacamataan, ya kan? Zaman dulu kacamata gede ya. Kacamata gini gedenya tuh. Itu kacamata tergogol sih tuh. Driving kan? Bayangkan itu fog nutupin di windscreen, terus apa lagi? Kacamata ketutupan semua. Pernah rasain gitu nggak? Kacamata ketutupan fog. Kita nggak bisa driving karena ketutupan ini mata. Sampai pernah mikir loh, kapan ya dikeluarkan kacamata yang ada ininya loh, apa namanya? Wipernya tuh, rak gitu loh. Sama itu kasihan saya, copot mata. Ya kan gitu kan, dilapin dulu pasang lagi kacamatanya kan. Nah, orang yang hidup dalam kekecewaan seperti kacamatanya ketutupan dengan fog, nggak bisa lihat di depan. Hari ini, kalau kita hidup sebagai warrior of faith, tinggalkan kekecewaanmu saat ini. Ya, tinggalkan kekecewaanmu saat ini. Saya mau cerita seorang bernama Patrick Burnett. Ini bagian terakhir saya mau cerita kepada Anda. Patrick Burnett, dia seorang atlet speed skiing, ya, untuk main ski yang untuk kecepatan tinggi itu. Dan dia di Jerman dikenal nama itu. Patrick adalah seorang yang sangat terkenal di Jerman. Dan dia ikut Olimpiade. Satu kali ketika dia ikut pertandingan di Olimpiade itu, dia punya berpikir bahwa dia pasti jadi juaranya. Karena dia di Jerman sangat terkenal sekali. Tetapi apa terjadi di Olimpiade pada waktu itu yang bergengsi itu, tiba-tiba si Patrick itu cuma dapat posisi nomor 4. Berarti nomor 4 itu dia nggak bisa jadi juara apa-apa. Kalau posisi nomor 3, ya atau paling tidak dia bisa jadi juara 1, juara 2, juara 3. Betul tidak? Kalau juara 4 sudah terlempar, nggak bisa lagi. Patrick sangat kecewa sekali kepada Tuhan, kepada diri sendiri, kepada pelatihnya, kepada semua orang. Karena dia merasa gagal. Kalau apa terjadi, Patrick berkata gini, udah deh, saya kecewa banget, saya pasti kalah. Lalu dia tinggalkan basecampnya, padahal nggak boleh tinggalkan basecamp, dia tinggalkan basecampnya. Handphone dimatiin, karena dia sudah kayak gitu. Kecewa, kalah. Dia pergi, ya kan, meninggalkan basecampnya. Tiba-tiba dari 3 yang terpilih tadi itu, yang masuk dalam final tadi 3 tadi, salah satu pemainnya dari Italia itu tiba-tiba jatuh, cedera, dan dia harus meninggalkan, nggak bisa lagi main di final itu. Lalu panitia berkata kalau gitu harus dicari dong. Yang nomor 4 tadi, siapa namanya? Patrick tadi itu. Patrick diteleponin, handphonenya mati, dicari di basecamp nggak ada. Jadi yang bertanding pada final cuma 2 orang. Anda bisa bayangkan kalau Patrick tidak hidup di dalam suasana kekecewaan, dia tidak biarkan diri dijajah oleh kekecewaan, paling tidak Patrick itu bisa juara ketiga kalau kalah pun. Setuju? Tapi gara-gara kecewa dia tinggalkan basecampnya, handphone dimatikan, Patrick selamanya tidak pernah jadi juara lagi sampai saat ini. Dengar baik Bapak Ibu, kita nggak boleh lagi hidup dalam kekecewaan. Kalau kita lihat Indonesia sudah dimerdekakan dari penjajahan, hari ini kita ini ada dipanggil untuk menjadi warriors of faith. Jangan biarkan kekecewaan menguasai hidupmu. Kekecewaan tidak pernah meninggalkan kebaikan dalam hidup kita. Anda pernah dikecewakan orang, hari berkata, aku mau tanggalkan kekecewaanku. Amin. Tinggalkan di sini aja, jangan dibawa pulang lagi. Ya, jangan bawa pulang kekecewaan. Hari ini kita pulang menjadi orang-orang dimerdekakan, yang mau tepuk tangan buat Tuhan kita. Ya, kita berdoa betul. Saya minta pemusik bisa kembali. Kita berdiri sama-sama yuk. Biar hari ini, kalau kita mungkin ada yang hidup di dalam ketidakpercayaan, hidup dalam ketidaktaatan, atau mungkin selama ini mungkin ada yang hidupnya terus dikuasai oleh selfishness, dikuasai kekecewaan. Hari ini mari izinkan Tuhan mengubah hidup kita. Saya tahu Tuhan punya rencana dalam hidup kita. Tidak kebetulan kita semua ada di sini, karena Tuhan ingin mengubah hidup kita. Mari kita hampiri Tuhan sementara pergi di musik dalam seluruh. Thank you Lord. Kita mau periksa hidup kita. Kalau kita menjadi seorang warrior of faith, jangan biarkan kamu hidup di dalam selfishness. Jangan biarkan Anda hidup dalam ketidakpercayaan. Jangan biarkan Anda hidup dalam ketidaktaatan.
Jangan biarkan Anda hidup dalam kekhawatiran atau kekecewaan. Thank you Lord. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dimuliakannya. Sama-sama bilang bagi Tuhan. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dimuliakannya. Kita nggak punya waktu banyak untuk mendoakan satu-satu. Tapi kalau ada di antara Bapak Ibu Saudara yang datang pada pagi hari ini, mungkin selama ini Anda pernah dikecewakan orang yang sangat sakit sekali di hati, pahit di hati, karena saya susah mengampuni orang itu. Setelah ibadah ini kami menyediakan waktu bagi Bapak Ibu yang mau ketemu saya, Pastor D atau ketemu Michael. Jadi kita akan layani Bapak Ibu. Atau mungkin ada yang mungkin saat ini dalam pergumulan yang berat, rasanya iman sudah mulai lemah karena nggak pernah melihat jawaban doa. Anda bisa datang juga ketemu untuk didoakan. Mungkin ada yang selama ini ketemu dengan pasangan hidup yang mungkin Anda temukan sulit taat. Pagi ini juga kita beri kesempatan untuk bisa konselingan. Mari pagi hari pakai kesempatan ini, hidup kita diubahkan oleh Tuhan. Sekali kita nyanyi pujian ini. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dimuliakannya. Yang ingin didoakan sementara berdiri, taruh tanganmu di dada. Kita mendoakan supaya Tuhan boleh menjawab segala seruan doa kita. Tuhan boleh membuka jalan yang tertutup. Tuhan boleh memberkati hidup kita. I need Pastor D to lead the prayer. Thank you, Jesus. Father, we thank you for this amazing day, for the amazing word of God that we've just heard. Father, I thank you for every person in this place today. Father, I pray, Lord, that they will encounter you this year. Today, even, Lord Jesus, that they will encounter you like never before. Father, we thank you for Perth Indonesian Church, but today we thank you for the amazing nation of Indonesia. We thank you, Jesus, for Indonesia. We pray, Lord, you'll pour your spirit out upon Indonesia. Amen. And you will heal Indonesia in Jesus' name. Father, we pray for every island in Indonesia, every island, every city, every region, every man, every woman, every boy and every girl across this amazing nation. And Father, we pray for every person in this place today. Father, today we stop and we remember, we celebrate Indonesia. We celebrate. But Lord Jesus, we pray your Lordship over Indonesia. We pray your Lordship here in Australia. Have your way, we pray, Lord Jesus. Have your way, Lord. Your will be done on earth as it is in heaven. Amen. On earth as it is in heaven. So Father, today we say, have your way in our hearts, in our families, in our church, in our nation, Lord Jesus. Upon this whole earth, we pray. Have your way. Pour your spirit out, Lord Jesus. So Father, we thank you for today. We thank you, Father. I thank you for these amazing people that are here today. Father, we thank you for the rain, and we pray your spirit will rain down upon this nation, will rain down upon Indonesia. Oh, rain down, rain down, rain down. So Father, I thank you again. Dalam nama Yesus. Amen. Amen. Amen.